Halo guys, dan selamat datang kembali di channel Bagus Samudra. Di channel ini kita akan membahas tentang gadget, teknologi, tutorial, dan banyak hal lagi yang akan buat kalian makin produktif. Di tangan saya udah ada HP flagship dari Sony pada tahun 2018. Check the mic and make sure it sound right, boys. Flagship sendiri merupakan HP dengan varian tertinggi pada sebuah brand, misalnya Samsung dengan S series, Vivo dengan X atau V series, Oppo dengan Reno series, dan Sony dengan HP ini pada tahun 2018 dan sekarang udah ada penerusnya. Pada saat rilis, HP ini dibanderol dengan harga 14 juta rupiah dan nggak resmi masuk ke Indonesia. Dan sekarang HP ini merupakan limbah dari Jepang atau HP yang pernah dipakai orang di Jepang dan kemudian dijual dan dibeli oleh seller-seller di Indonesia dan dijual lagi karena pangsa pasar di Indonesia masih sangat menerima HP-HP seperti ini, ya kan? HP ini merupakan Sony Xperia XZ3 yang sekarang dibanderol dengan harga 2-3 jutaan. HP ini saya beli dengan varian yang mulus 98-100% kata sellernya, dengan IMEI yang aman menggunakan semua operator. Udah saya coba dan jaringannya muncul. Setelah seminggu pemakaian, ada 5 hal yang ingin saya share ke teman-teman mengenai HP ini. Yang pertama ada desain, fitur, spesifikasi, dan kamera. Kemudian ada pendapat pribadi saya mengenai HP ini setelah saya pakai. Dan saya juga disclaimer, ini merupakan HP second yang datang dari jauh nih, dari Jepang. Jadi kita benar-benar nggak tahu keadaan aslinya sampai kita udah megang sendiri. Misalnya dari baterai health, body, kamera, kemulusan, dan banyak hal lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, pastikan kalian udah siap terlebih dahulu dengan resikonya. Karena HP ini memang menggoda, namun datang juga dengan berbagai risiko. Jadi buat yang mau beli, pastikan nonton dulu video ini sampai habis, karena saya juga akan sharing hal-hal aneh yang saya dapatkan ketika membeli HP ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Check this out. HP ini memiliki rentang layar 6 inch dengan panel layar POLED yang sudah mendukung mode HDR dan memiliki Triluminos display serta X-Reality Engine. Dengan resolusi layar 2K atau 1440x2880 pixel dan aspek rasio 19:9, HP ini benar-benar bikin mata saya nyaman mandangin dia sepanjang hari. Ditambah dengan 3D curve di sisi kiri dan kanan, buat HP ini makin terasa premium dan susah dicari kekurangannya kalau dari segi layar. Selain nyaman di tangan dengan ukuran yang pas, HP ini juga sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 pada kaca depan dan belakangnya. Yang buat HP ini semakin aman dari goresan. Di bagian depan juga ada satu buah kamera 13 megapiksel dengan bukaan f1.9 yang udah bisa ngerekam video 1080p dengan fitur XDR dan stabilisasi ACE 5 Axis Zero. Kemudian ada sensor, speaker, dan LED notifikasi. Di bagian dagu, HP ini terdapat logo Sony dan speaker yang posisinya menghadap ke depan, jadi makin jelas suara yang dikeluarin. Speaker HP ini juga udah stereo, jadi kedua speaker di depan HP ini akan barengan bunyi ketika muter lagu atau nonton video. Untuk kualitasnya kita akan bahas nanti, tapi yang pasti enak. Di bagian belakang, kita akan menemukan satu buah kamera dengan resolusi 19 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan focal length 25mm. Kamera belakang ini udah bisa ngerekam video 4K 30fps, Full HD 60fps, dan Full HD 30fps dengan stabilisasi 5 Axis Zero ACE yang hanya bekerja secara maksimal di Full HD 30fps. Kalau di mode lain, dia akan tetap memiliki stabilisasi namun dengan hasil yang tidak sebaik Full HD 30fps. Selain itu, ia juga bisa merekam video super slow motion 960fps. Dan di zaman itu, di tahun 2018, fitur-fitur ini udah wow banget bagi sebuah smartphone. Belum lagi fitur lain dari HP ini. Lanjut, di belakangnya ada juga dua buah sensor, LED flash, dan sensor fingerprint yang posisinya memang rada kurang pas di tangan. Agak terlalu ke bawah rasanya. Pas awal-awal saya sering salah mencet fingerprintnya dan malah mencet kameranya. Sehingga kamera HP ini harus sering dilap jika tidak mau hasil fotonya burem. Di bagian bawah terdapat tulisan Xperia dan SOV39 yang merupakan tipe dari HP ini. Bahan kaca glossy di bagian depan dan belakang HP ini benar-benar terasa premium dan nyaman banget di tangan. Betah rasanya megang lama-lama.
Pada bagian framenya menggunakan bahan aluminium. Itulah mengapa di sini ada sedikit cat yang terkelupas. Ini pun sudah bawaan dari sananya saat saya beli. Di bagian atas terdapat input mic dan slot SIM serta micro SD yang bisa dibuka tanpa SIM ejector. Namun setiap dibuka HP ini akan merestart sendiri. Di bagian kanan terdapat garis antena, tombol volume, dan tombol power serta shutter kamera yang buat experience yang berbeda dari HP lain ketika menggunakannya. Di bagian kiri terdapat garis antena dan di bagian bawah hanya terdapat port USB Type-C, input mic, dan garis antena. Karena backdoor HP ini yang terbuat dari kaca glossy, maka sidik jari akan sangat mudah menempel di bagian belakang. So, pastikan kalian sering mengelap atau gunakan case biar lebih aman juga. Dan satu lagi, HP ini udah mendukung wireless charging hingga 18 watt berkat teknologi yang disematkan dan pastinya bahan kacanya. Di bagian dapur pacu, HP ini menggunakan SoC Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer, octa-core, dan Adreno 630 sebagai GPU-nya. Dengan spesifikasi ini rasanya RAM 4GB yang disematkan terasa kurang, karena dalam mode standby aja, available RAM yang tersisa pada HP ini hanya sekitar 700 MB. Bagaimana jika kita pakai main game nanti? Saat saya membeli HP ini, dia datang dengan OS Android 9 dan kustomisasi UI dari Sony yang khas banget. Kirain bakal mentok di sana. Ternyata saya langsung dapat update OS ke Android 10 beserta UI Sony terbaru, yang memungkinkan HP ini menggunakan dark mode, sensor samping dengan variasi fungsi yang lebih banyak, dan banyak hal lagi yang buat HP ini terasa makin futuristik dan nyaman digunakan. UI bawaan Sony saya akui sangat ramah pengguna dan mudah digunakan, serta banyak yang dapat dikustomisasi mulai dari penggunaan tombol home untuk membuka dock aplikasi atau slide ke atas. Memang sentuhan kecil, namun menurut saya Sony teliti dalam melihat kebutuhan penggunanya. Namun karena HP ini adalah HP bawaan Jepang, ketika pertama kali menggunakannya dia menggunakan bahasa default yaitu bahasa Jepang. Jujur saya cukup kebingungan mencari pengaturan bahasanya sampai harus menggunakan Google Translate. Hingga akhirnya ketemu dan dia masih dipenuhi aplikasi dari Jepang. Ada pula yang tidak dapat dihapus sehingga hanya bisa saya nonaktifkan. Bermain game di HP ini saya kira awalnya akan semenyenangkan itu dengan begitu berlimpahnya spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. Namun nyatanya saya dapat katakan, bolehlah aja. Karena baterai 3300 mAh di HP ini yang udah terkorosi akibat penggunaan dari pengguna sebelumnya membuat HP ini sedikit kewalahan dalam penggunaan baterainya. Terbukti, HP ini hanya memiliki screen on time sekitar 4-5 jam saja. Itu pun dengan penggunaan ringan. Belum lagi jika kita menggunakannya untuk bermain game. Ditambah lagi, durasi charge di HP ini terasa cukup lama hingga 2 jam lebih untuk mengisi penuh menggunakan fast charging 18 watt yang saya punya. Namun harus saya akui, dimensi besar di HP ini membuat cooling sistemnya terasa cukup baik, sehingga bermain game-game mainstream seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, bahkan Genshin Impact terasa hangat-hangat aja di 20-30 menit pertama. Setelah itu baru mulai terasa adanya peningkatan suhu, namun tidak terlalu berpengaruh pada performanya. Untuk game PUBG, setelahnya kita dapat pakai di HDR Ultra dan Smooth Extreme. Touch-nya terasa responsif dan masih sangat playable, begitupun dengan Mobile Legends. Untuk Genshin Impact, saya mencoba di setelan standar dan ekstrim. Seperti inilah hasilnya. It sound right, boy. It sound right, boy. Sensor-sensor di HP ini udah terasa sangat lengkap, mulai dari accelerometer, gyro, proximity, barometer, kompas, dan color spectrum. HP ini juga punya sebuah gimmick pada speakernya yang bernama dynamic vibration.
sistem yang fungsinya akan buat getaran ketika ada bunyi bass yang terdengar. Menurut saya pada beberapa lagu akan menambah sensasinya ketika dipegang, namun kadang juga hanya akan membuat tangan tidak nyaman karena terus bergetar, dan pastinya memakan lebih banyak baterai. HP ini juga tidak bisa menggunakan sistem navigasi gestur. Ya, kita hanya bisa menggunakan 3 tombol ini. Namun yang saya sukai adalah tombol backnya yang kadang akan mengarah ke bawah jika sedang ada pop-up keyboard. Ada juga tombol bantuan di bagian paling kanan. Biasanya jika kita memutar HP tanpa mengaktifkan rotasi otomatis, HP ini akan tahu dan menampilkan bagian kanan apakah kita mau rotasi atau tidak. Selain itu ada alternatif pilihan untuk melakukan tombol back, yaitu dengan slide di bagian kanan pada HP ini, yaitu pada bagian sisinya. Kita dapat mengatur posisi dan juga gestur yang kita gunakan, apakah slide ke bawah, ke atas, double tap, dan ada beberapa pengaturan lagi. Ada banyak sentuhan kepintaran yang saya temui di HP ini, dan menurut saya belum banyak HP di tahun ini juga yang memilikinya. Seperti perautan otomatis baterai adaptif, tampilan always on di HP ini juga menurut saya keren banget. Dia tahu kapan harus always on dan dia tahu kapan harus mematikan dirinya. Di sana terdapat logo jam, logo aplikasi yang punya notifikasi, dan kita bisa menambahkan stiker lucu di bagian bawahnya. Namun jika sedang memutar musik, akan terganti dengan sampul album dari musik tersebut. Ada juga yang namanya Xperia Loop, sentuhan kecil seperti garis-garis yang akan muncul jika terjadi sesuatu pada HP. Misalnya jika kita mencabut cas atau mencolok cas, akan muncul garis dari bawah. Jika kita membuka kunci dengan sidik jari, akan muncul lingkaran di bagian sidik jari berada. Tidak begitu penting, namun sentuhan ini menambah kesan eksklusif pada HP ini. Sistem dual speaker di HP ini udah ditemani oleh pengaturan equalizer yang pilihannya banyak banget. Mulai dari ngaktifin mode AI-nya Sony atau mau ningkatin resolusi musik dengan setelan buatan kita sendiri. Namun menurut saya gimana pun setelannya, saya belum bisa benar-benar ngerasa puas dengan stereo speaker dari HP ini yang bassnya kerasa kurang nendang. Tidak seperti milik iPhone yang udah enak banget. Namun anehnya, stereo speaker di HP ini bagian atasnya terasa lebih keras dan nendang bassnya daripada speaker bawahnya. Entah memang bawaan dari sananya atau device yang saya punya yang bermasalah. Namun untuk daily use, clarity serta tone suara yang rada treble di HP ini udah cukup nyaman dan kuat buat dengerin musik di kamar mandi atau di kamar. Kamera belakang single 19 megapiksel milik HP ini kalau mau dibilang bagus, pasti bagus sih. Namun ada beberapa hal yang jadi catatan. Misalnya dynamic range yang cukup sempit menurut saya. Kalau satu objek udah fokus cahayanya, belakangnya malah keterangan atau kegelapan. Tidak dapat mengatur cahaya dengan baik atau balance. Kalau dari detail dan warna masih sangat diterima di tahun 2021 ini. Walaupun jika dalam kondisi low light dia sedikit mengorbankan detail fotonya, belum tersedianya mode low light juga sedikit menyulitkan, namun sepertinya AI di HP ini udah tahu jika dia harus menambahkan aspek apa aja ketika berada dalam low light. Mode-mode di kamera ini pun relatif mainstream, mode bokehnya pun so-so, nggak terlalu rapi dan kadang juga nggak bisa ngambil bokeh. Image processing dari HP ini juga tergolong masih cukup lama, namun hasilnya yang terpenting kan. Untuk kualitas video udah saya lakukan riset beberapa kali dan hasil terbaik memang akan kita dapat dengan resolusi 1080 30 fps. Karena kita dapat mengaktifin mode Smart Steady Shot yang jauh lebih stabil dari Steady Shot biasa yang kita gunakan dalam mode 4K atau 1080 60 fps. Mode rekaman SDR di HP ini juga menurut saya hasilnya nggak terlalu memuaskan. Namun ya bolehlah jika kondisi cuaca benar-benar terik. Dan video SDR akan diambil dalam format HLG. Jadi ketika kita ingin mengeditnya, kita harus melakukan beberapa format ulang lagi. Itu jika video HDR ya. Kalau video biasa, enggak kok.
Untuk kamera depan saya akui saya suka, detailnya dapat banget dan nggak ada penambahan efek-efek yang tidak terlalu perlu dan berlebihan layaknya kamera iPhone. Namun kadang fokus kamera depannya rada susah, terlebih jika sedang low light. Posisi yang rada di atas juga buat mata kita agak jelimet lihat kameranya. Untuk kualitas video, kamera ini udah ditemani dengan mode Ace, sehingga hasil kameranya menurut saya udah bisa langsung dipakai untuk daily vlog. Sangat membantu dan menambah kualitas dah pokoknya. Namun satu yang kurang saya suka dari HP ini adalah tone warna yang kurang stabil, terlebih jika di outdoor. Warnanya kadang terlalu kontras serta terkesan nggak alami. Oke guys, jadi ini hasil perekaman kamera depannya menggunakan Sony XZ3. Ini cukup gelap, kurang cahaya. Kita lagi di Conrad Hotel Nusa Dua Bali. Kebetulan hari ini saya ada main musik di sini. Kita kembali rekam. Tadi tuh pakai steady shot standar, ini smart steady shot ya. Teman-teman bisa lihat hasil dan perbedaannya. Kalau lebih stabil yang ini atau yang tadi, tapi ini kelihatannya lebih stabil sih. Jadi kita lagi ngetes kamera depan dari Sony XZ3. Bisa kalian lihat teman-teman, hasilnya udah se-steady apa. Ini saya pakai mode 1080 30 fps dengan intelligent steady shot. Oke guys, jadi ini mau ngetes rekaman pas saya syuting. Kita lihat hasilnya, desain detailnya, stabilisasinya. Kalau dari Sony, dari viewfinder, dari previewnya aja udah stabil banget ya. Kalau di Xiaomi saya ini kayaknya bakal di processing dulu gitu dia. Jadi di previewnya emang kurang rapi, namun nanti hasilnya bakal rapi. Tapi kalau dari color tone, saya jujur masih suka nama Xiaomi saya, karena warnanya masih bisa dibilang flat gitu ya. Kalau Sony ini rada kontrasnya keras banget, jangkrik. Oke. Overall dari HP ini saya masih sangat kagum dan seneng banget sama uniknya fitur-fitur yang dikasih, serta sentuhan-sentuhan kecil yang buat dia beda dari HP kebanyakan. Kesan mewah dan prestige juga buat HP ini makin nyaman dibawa kemana-mana, bahkan untuk presentasi bisnis misalnya, kalau punya bisnis sih. Namun kembali lagi saya ingatkan, jika HP ini adalah HP bekas dari negeri orang. Jika Anda dapat seller yang bagus, syukurlah. Namun mungkin Anda bisa melihat review dari toko yang ada di seller tersebut. Hal yang paling saya sesali dari HP ini adalah ketahanan baterainya yang buat saya bisa ngecas sampai 3 kali sehari. Wow. Sebenarnya selain karena baterainya udah tua, layar 2K dengan resolusi 6 inch sangat memakan daya, ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi yang memakan banyak baterai. Jadi buat teman-teman yang emang gadget lovers dan ingin ngerasain HP flagship di harga entry level, cobalah HP ini. Tapi kalau buat teman-teman yang emang mau nyari buat daily driver yang aman, silahkan teman-teman cari HP di harga 2-3 jutaan dengan garansi resmi yang baru keluar, karena kualitasnya pun udah cukup baik dengan harga segitu ya. Jadi teman-teman silahkan pilih, keputusan di tangan teman-teman, dan saya udah disclaimer di awal. Semoga video ini bermanfaat dan membantu serta memberikan pengetahuan baru buat teman-teman. Silahkan like video ini kalau teman-teman suka, silahkan subscribe, dan see you in the next videos. Bagus Samudra out.